Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti telah mengetahui apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berarti bagi kita masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sehingga para pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh kemerdekaan itu memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha dan berjuang sangat keras agar negara kita dapat merdeka. Dengan itu, kami kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 6 mempersembahkan hasil karya kami, film pendek mengenai peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang yang sangat mengerikan dalam peradaban manusia di dunia. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, suara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Para tokoh golongan muda mengadakan rapat untuk berbicara kepada Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Heat traveling at the speed of light cast a shadow over Hiroshima and over the land of the rising sun. These films, taken by the Japs and confiscated after the armistice, tell a dramatic story of destruction and terror that followed in the wake of the first atom bomb loosed over a military target. 30% of the city's population was killed, some by radioactive gamma rays and others by the heat of radiation that showed its intensity in many freakish ways. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Ini berarti Jepang telah kalah. Aku harus memberitahu kabar ini kepada yang lain. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar kabar tentang Jepang di radio? Belum, memangnya kabar apa itu? Saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua. Berita dari radio BBC London di Bandung yang mengonfirmasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini saat yang tepat untuk kita segera merdeka. Itu merupakan kabar yang menggembirakan. Lalu apa yang kita akan lakukan? Kalau begitu, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus segera memberitahukan kabar ini kepada golongan tua, terutama Soekarno. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sunan? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tentu tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Itu benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, kita harus segera bertemu dengan Bung Karno agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan segera. Setelah rapat yang cukup lama yang telah dilakukan oleh para golongan muda, akhirnya mereka memutuskan untuk segera berangkat dan bertemu dengan Soekarno di kediamannya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di sana mereka berbicara dengan Soekarno, menyampaikan hasil keputusan mereka dan memaksa Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, ya, Bung Karnonya ada? Ya ada, kamu masih di dalam. Mencari apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh ya udah, silakan masuk. Silakan duduk ya. Aku kepanggil kamar dulu. Setibanya di rumah Soekarno, Sultan Syahrir dan Hairul Soleh kemudian bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kebetulan berada di rumah Soekarno juga. Mereka langsung membahas tentang rencana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang, ingin berbicara penting katanya.
Baiklah, suruh saja mereka untuk masuk ke dalam. Baik, Kang Mas. Ada apa gerangan datang kemari, Bung? Saya dengar dari istri saya bahwa ada sesuatu hal yang ingin Bung katakan. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia merdeka. Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Apa yang dikatakan oleh Hairul Saleh itu benar. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita merdeka. Apa maksud dari tuan-tuan sebenarnya? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami ingin secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apakah itu benar? Benar, Bung. Saya mendengarkannya langsung dari radio. Kita jangan percaya dulu dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan kebenaran berita itu. Benar apa yang dikatakan Bung Karno, jangan sampai kita gegabah dalam pengambilan keputusan. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut kepentingan bangsa. Tapi Bung, apa yang saya dengarkan di radio itu benar. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kalian tetap untuk nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan secepatnya untuk kemerdekaan Indonesia. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi maksud Bung, keputusan kami belum disetujui. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah kalau itu keputusan Bung Karno. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini saja. Baiklah jika itu yang saudara inginkan. Setelah pertemuan Sultan Syahrir dan Hairul Saleh dengan Soekarno pada malam itu, mereka berdua kecewa dengan apa yang telah diputuskan oleh Bung Karno. Sultan Syahrir dan Hairul Saleh serta para golongan muda sangat ingin kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Setelah itu, Sultan Syahrir dan Hairul Saleh mereka kembali berunding dan memutuskan untuk kembali berbicara dengan Soekarno dengan harapan bahwa Soekarno mau memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan di negeri ini. Menjadi besar karena diri sendiri atau menjadi asing di negeri sendiri. Jangan putus asa, Syahrir. Kita bisa merundingkannya kembali. Bagaimana kalau mereka tidak setuju? Jika mereka menolak, kita bisa merundingkannya untuk langkah selanjutnya. Ya udah, ayo sekarang pergi kita ke rumah Bung Karno. Setelah apa yang mereka berdua bicarakan, Sultan Syahrir dan Hairul Saleh kembali untuk berbicara dengan Soekarno pada esok harinya. Mereka sangat berharap bahwa Soekarno dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Perundingan mereka yang kedua kalinya ini membuat suasana menjadi sangat panas karena bertepatan tentang masa depan negara Indonesia. Assalamualaikum. Loh, ada apa tuan-tuan kembali lagi? Apa ada lagi yang tuan-tuan ingin bicarakan dengan saya? Begini Bung, ada kepentingan yang ingin kami bicarakan lagi dengan Bung. Kalau begitu silakan masuk dulu. Kebetulan ada tokoh-tokoh tua di sini. Apa kalian tidak memikirkan bahaya bagi kita semua jika tetap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi kami tetap ingin mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang di Indonesia masih sangat kuat untuk menggagalkan proklamasi Indonesia. Begini, Bung. Sendiri sudah tentukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Berarti usulan kami belum diterima lagi. Padahal saya yakin saya mendengarkan itu langsung dari radio. Lebih baik kita secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Ini gorok leherku. Saudara bisa membunuhku sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu saya akan menaikan wakil ketua PPKI besok. Bung, tenanglah. Kita akan membicarakan ini baik-baik. Baiklah kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu. Ada apa para pemuda ini datang ke sini, Bung? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung bisa datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda itu. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu yang mereka inginkan. Tetapi saya menolak. Karena menurut saya itu harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Itu benar, Bung. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang akan mengurus kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menghadapi sekutu yang akan berkuasa lagi di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan di dalam sidang PPKI pada tanggal 15 Agustus mendatang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita renungkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, mari kita bicarakan dengan mereka. Jadi bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Mereka merencanakan agar kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Maka dari itu muncullah ide untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita itu. Bagaimana kalau kita culik saja Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta, supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Setuju, tetapi kita harus membawanya kemana? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif, karena mereka berdua adalah anggota peta. Bagaimana Latif? Adakah tempat yang cocok untuk membawa mereka berdua? Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, saya setuju dengan rencana tersebut. Baiklah kalau begitu, mari kita culik Soekarno dan Bung Hatta sekarang juga. Setelah para tokoh-tokoh muda menyetujui akan keputusan yang mereka bicarakan, maka mereka menyerahkan rencana untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar Jakarta, yaitu lebih tepatnya ke Rengas Dengklok, agar Soekarno dan Hatta mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ada apa yang datang malam-malam ke rumah saya? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Ada yang hal penting kami bicarakan kepada Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Ada apa ini? Ikut dengan kami, Bung. Kalian tidak bisa membawa dengan lancang seperti itu. Apa maksud kalian datang ke sini sebenarnya? Begini Bung, kami diutus untuk membawa Bung keluar kota, Kemana? ke Karawang, Memang kenapa saya harus keluar kota? untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kalau saya tidak mau, Bung, bukan saatnya untuk kita berdebat. apakah ini semua penting? Sangat penting.
Tunggu dulu, saya mengizinkan asalkan saya ikut dengan kalian. Tapi Bu, kami tidak ingin hal yang tidak enak terjadi kepada Ibu. Sudah, biarkan Fatmawati ikut dengan saya juga. Baiklah, kami akan menunggu kalian untuk bersiap-siap. Setelah pembicaraan mereka semua, akhirnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati menyetujui rencana para pemuda untuk pergi ke Rengas Dengklok. Kemudian mereka segera pergi ke Rengas Dengklok pada saat itu juga. Sesampainya di Rengas Dengklok, setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta menghilang, akhirnya dia menanyakan hal tersebut kepada salah satu pemuda untuk menanyakan keberadaan Soekarno dan Hatta. Kira-kira mereka dibawa kemana ya? Lebih baik saya tanyakan saja ke Wikana. Kalian bawa kemana Soekarno dan Muhammad? Maaf Bung, saya tidak tahu. Sudahlah, jangan lagi kau berbohong. Katakan sekarang juga dengan jujur. Kalian bawa kemana Soekarno dan Muhammad? Baiklah, kami menyembunyikan mereka agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudahlah Wikana, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana, kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta. Memangnya apa yang kau bisa janjikan agar proklamasi kemerdekaan segera diproklamasikan? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku mempunyai jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus sampai lambatnya jam 12 siang. Apakah yang Bung bicarakan ini dapat dipegang? Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian itu. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Ya baiklah kalau begitu, mari aku antarkan Anda ke sana. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sana, Ahmad Subarjo mencoba meyakinkan dan membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengikuti kemauan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Di sana, mereka bertemu dengan Sayuti Melik, orang yang akan mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Hotel dan Handels, tempat awal mereka untuk membuat naskah proklamasi, semuanya penuh. Kemudian, mereka pergi ke kediaman Laksamana Maeda untuk meminjam rumah beliau agar dapat membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat malam, bisakah kami masuk ke dalam rumah Anda? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Ada apa? Kenapa tuan-tuan datang ke rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kami mengganggu waktu istirahat Tuan Laksamana. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana tuan-tuan mendengar berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu memang benar, tetapi kami masih meresahkannya agar tertimbul kekacauan. Sekarang Tuan, yang kami inginkan agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, tentu saja. Itu ide yang bagus. Begini, kalau Maeda menginginkan, bolehkah kami meminjam rumah Anda? Maaf, memangnya untuk apa tuan-tuan meminjam rumah saya? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Tuan-tuan bisa memakai rumah saya. Rencananya, kami akan membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Silakan, tapi saya menyarankan agar tuan-tuan untuk bersaksi sejenak. Baik, terima kasih atas kebaikan Tuan. Setelah mendapat persetujuan dari Laksamana Maeda untuk memakai rumahnya, Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo segera bekerja untuk menyusun akan naskah proklamasi kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rasanya terlalu banyak orang bila mengerjakan naskah ini. Bagaimana kalau Soekarno, Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini? Benar, sebaliknya memang mereka yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka saja menunggu kita. Ayo, Bu. Biarkan Soekarno yang mencatat. Bagaimana untuk pembukaannya? Kata proklamasi. Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Dan untuk isi bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Sekarang isinya bagaimana kalau hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda, apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Bagaimana dengan naskahnya, Bung? Apakah sudah selesai? Sudah, mungkin ada yang ingin menambahkannya? Ada, kata-kata ada yang sedikit janggal, jadi perlu diperbaiki sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini, Bung, naskahnya sudah diketik oleh Sayuti Melik. Terima kasih. Bagaimana kalau kita yang menandatangani adalah kita yang semua hadir di sini? Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Karno yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Lalu sekarang yang kita harus pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat di mana kita akan membacakan teks proklamasi. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di halaman rumah Bung Karno?
Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Terima kasih atas bantuan Anda. Tidak apa-apa. Sekarang lebih baik pulang istirahat. Ya, kami semua sudah lelah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa. Ya sudah, kami pamit dulu Tuan. Akhirnya dini harinya tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah IR Soekarno. Maaf Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, itu harus. Karena itu sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Apakah benderanya telah siap? Belum. Bagaimana kalau kita meminta Bu Fatmawati untuk membuat benderanya? Baiklah Bung, biar saya yang memeriksa kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan. Dan siapakah yang akan membawa bendera nanti? Saya mengenal seseorang. Bagaimana kalau Trimurti, Muardi, dan Suhud? Mereka bertiga yang akan membawa bendera nanti untuk dikibarkan. Baiklah, kalau begitu panggil mereka ke sini. Setelah memutuskan siapakah yang akan mengibarkan bendera, akhirnya diputuskan bahwa Muardi, Suhud, dan Trimurtilah yang akan bertugas dalam pengibaran bendera merah putih. Mereka memiliki tugas yang sangat penting. Trimurti dipercaya sebagai petugas pemegang baki bendera merah putih. Bung, rakyat telah berkumpul di depan rumah Bung Karno. Apakah Bung mempercayakan kami bertiga sebagai petugas pengibar bendera merah putih? Ya, kalian akan bertugas sebagai pengibar bendera nanti. Trimurti kami percaya sebagai pemegang baki bendera. Baik Bung, terima kasih Bung. Ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami. Benar, terima kasih karena Bung telah mempercayakan kami untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Momen proklamasi ini adalah momen yang telah kami nantikan. Permisi Bung, ini adalah bendera yang telah Bu Fatmawati buat. Beliau mengatakan bahwa warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Terima kasih, ini adalah bendera yang indah dan memiliki arti yang sangat dalam untuk bangsa Indonesia. Bendera ini akan menjadi simbol yang kemudian hari akan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bung, ini adalah saatnya untuk Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, mari. Kalau begitu, kita menuju halaman depan. Akhir segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu yang akan digunakan untuk mengibar bendera merah putih. Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini,
Tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu. Demikianlah film pendek kami mengenai peristiwa Rengas Dengklok sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk tugas keterampilan kami. Kami berharap sangat-sangat besar kepada teman-teman untuk lebih lagi menghargai akan perjuangan para pahlawan-pahlawan dan para tokoh-tokoh proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi akan usaha mereka untuk tetap mempertahankan negara Indonesia dan telah melalui perjalanan dengan usaha yang sangat sengit dan lelah untuk kemerdekaan negara kita. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kami harap negara Indonesia kita tercinta ini dapat menjadi negara yang makmur dan terus berkembang dalam menghasilkan pemuda-pemudi Indonesia yang baik dan sukses agar dapat membanggakan negara kita, Indonesia.